Deskripsi kode teknis OBD2, Sistem Manajemen Torsi, Pematian Engine Paksa apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik generik (DTC) dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, VW, Ford, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model, dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD2 telah menyimpan kode P06AF, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi ketidakberesan dalam sistem manajemen torsi. Kerusakan cukup parah sehingga pematian engine secara paksa dijamin atau dirasakan. Kode manajemen torsi engine hanya berlaku untuk kendaraan dengan transmisi otomatis. Sistem manajemen torsi digunakan pada kendaraan OBD2 dirancang untuk mengurangi torsi engine antara perpindahan transmisi otomatis. Ini diperlukan untuk membantu umur panjang transmisi dan semua komponen driveline lainnya. Sistem manajemen torsi diaktifkan menggunakan PCM. PCM menghitung data dari sensor seperti sensor posisi throttle, TPS, input dan output kecepatan sensor, dan sensor aliran udara massa, untuk menentukan parameter yang harus diterapkan pada sistem manajemen torsi. Setelah strategi manajemen torsi dikonfigurasikan, PCM memulai dan mengulanginya dengan setiap siklus drive yang berlaku. Pengurangan torsi mesin yang sebenarnya terjadi ketika timing pengapian terbelakang oleh PCM. Jika PCM menganggap bahwa waktu penyalaan tidak dapat terbelakang atau bahwa torsi mesin tidak dapat dikontrol secara efektif, sampai pada tingkat bahwa shutdown mesin menjadi perlu, kode P06AF dapat disimpan dan mesin servis segera. Lampu indikator kerusakan, SES, mil, menyala. Penerangan SES, mil mungkin memerlukan beberapa siklus pengapian dengan kegagalan. Apa keparahan DTC ini? Sistem reduksi torsi tidak penting untuk pengoperasian kendaraan. Sebagian besar pengemudi tidak akan memperhatikan jika sistem manajemen torsi gagal beroperasi dan banyak yang melaporkan bahwa mereka lebih menyukai cara transmisi otomatis mereka bergeser dengan manajemen torsi dinonaktifkan. Satu-satunya alasan saya akan mengklasifikasikan kode ini sebagai parah adalah karena kemampuan sistem manajemen torsi untuk mematikan mesin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P06AF dapat meliputi, kondisi tidak ada start engine, keraguan atau kehilangan engine, masalah drivabilitas engine, pola pergeseran transmisi yang tidak menentu, pemindahan yang kasar. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat meliputi, sensor transmisi input atau output kecepatan yang rusak, konverter torsi gagal, kegagalan transmisi mekanik katastrofik, buka atau korsleting kabel dan atau konektor, atau alasan kegagalan PCM atau kesalahan pemrograman PCM. Apa saja langkah pemecahan masalah P06AF? Kode diagnostik tersimpan lainnya, terutama yang terkait dengan sistem manajemen torsi, harus didiagnosis dan diperbaiki sebelum mendiagnosis kode P06AF. Untuk mendiagnosis kode P06AF, Anda akan memerlukan pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal. Cari buletin layanan teknis, TSB, yang mereplikasi kode yang disimpan, kendaraan, tahun, merek, model, dan mesin, dan gejala yang diperlihatkan menggunakan sumber informasi kendaraan Anda. Menemukan TSB yang tepat, dapat menghasilkan informasi diagnostik yang akan mengarahkan Anda ke arah diagnosis yang berhasil. Hubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan data bingkai beku terkait. Saya biasanya suka menuliskan informasi ini jika kode terbukti intermiten. Setelah merekam semua data terkait dan membekukan informasi bingkai, hapus kode dan uji coba kendaraan hingga salah satu dari dua hal terjadi. Kode dipulihkan atau PCM memasuki mode kesiapan. Kabar buruknya adalah bahwa jika PCM memasuki mode kesiapan, kode tersebut terputus-putus, itu membuatnya lebih sulit untuk didiagnosis. Berita baiknya adalah bahwa kondisi yang menyebabkan P06AF disimpan mungkin perlu memburuk sebelum kesimpulan diagnostik yang akurat dapat dicapai. Namun, jika kode dipulihkan, lanjutkan dengan diagnosis Anda. Dapatkan tampilan wajah konektor, diagram pinot konektor, pencari komponen, diagram kabel, dan diagram alir diagnostik berkaitan dengan kode dan kendaraan yang dimaksud. Menggunakan sumber informasi kendaraan Anda, periksa secara visual semua kabel dan konektor terkait. Kabel yang telah dipotong, dibakar, atau rusak harus diperbaiki atau diganti. Sekarang Anda mungkin ingin memeriksa sasis dan alasan engine. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda, lokasi daya dan tanah, untuk mendapatkan lokasi persimpangan tanah untuk sirkuit terkait. Jika tidak ada kode lain yang disimpan dan P06AF terus mereset, gunakan DVOM untuk menguji sekring dan relay catu daya pengontrol. Ganti sekring putus, relay, dan tautan fusibel sesuai kebutuhan.
Sekering harus selalu diuji dengan rangkaian yang dimuat untuk menghindari kesalahan diagnosis. Anda dapat mencurigai adanya pengontrol yang rusak atau kesalahan pemrograman pengontrol jika semua daya pengontrol dan sirkuit ground tidak berfungsi. Ingatlah bahwa penggantian pengontrol kemungkinan membutuhkan pemrograman ulang. Pengontrol yang diprogram ulang mungkin tersedia melalui sumber aftermarket untuk beberapa aplikasi. Kendaraan lain, pengendali akan membutuhkan pemrograman ulang di atas kapal yang hanya dapat dilakukan melalui dealer atau sumber yang memenuhi syarat lainnya. Periksa pengontrol sistem secara visual apakah ada tanda-tanda kerusakan akibat air, panas, atau tabrakan dan curigalah bahwa setiap pengontrol yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan cacat. Fitur manajemen torsi tertentu dapat dihapus ketika programmer aftermarket atau kinerja tinggi digunakan. Ini bisa menghasilkan kode P06AF yang tersimpan.